Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir dan tadabbur juz ammanya masih di surat Al-Qari'ah. Seperti biasa kita awali dengan membaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Kita sudah sampai di ayat ke-6 ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun man orang yang thaqulat berat, mawazinuhu timbangannya, jamak dari mizan atau mauzun. Kata Fakhruddin Ar-Razi, kalau mizan alatnya, kalau mauzun objeknya. Nah, dia bisa mawazin diambil dari kata mizan, berarti alat untuk menimbang. Atau bisa maknanya mauzun, yaitu objek yang ditimbang. Kalau kata Hasan Al-Basri, secara fisik kalau dimaknai mizan itu sebagai alat untuk menimbang, maka dia punya dua daun, timbangan sebelah kanan dan timbangan sebelah kiri. Tapi hakikatnya seperti apa, Allah alam.
Kita nggak tahu apakah timbangannya itu seperti neraca, ataukah timbangan seperti menimbang barang, ataukah timbangan seperti menimbang orang. Dia berdiri di situ langsung keluar angkanya. Oh, kebaikannya sekian, keburukannya sekian. Hakikatnya nggak ada yang tahu. Ya. Tapi yang jelas, kata Hasan al-Basri, ini timbangan amal kebaikan dan keburukan. Kata Imam Mujahid, itu maknanya bisa saja al-lisan, karena al-lisan waznul insan. Lisan itu, lidah itu timbangan manusia. Kita bisa mengetahui, mengukur ya kadar seseorang itu lewat lisannya. Ya, orang yang alim itu, orang yang berisi itu, maka kalimat-kalimat untayan kata yang keluar dari lisannya itu berbobot. Meskipun kadang bicaranya sedikit. Sementara orang yang nggak ada ilmunya, ngomongnya banyak tapi nggak ada isinya. Itu bisa kelihatan, wah ini gedabrus doang ini. Kita bisa mengukur dan menakar. Ini alumni Universitas Bonafit misalnya, reuni, begitu wawancara ngomongnya ayo, ini bisa kelihatan. Nggak usah kita jauh-jauh ya. Nah itu al-lisan waznul insan, kata Imam Mujahid. Lisan, lidah kita itu bisa jadi wazan, bisa jadi timbangan tentang seseorang. Kata Abdul Aziz bin Yahya, itu bisa berupa argumentasi, dalil, atau bukti. Lalu apa yang ditimbang? Kata Ibnu Katsir, yang ditimbang bisa saja amalnya, di mana nanti amal baik atau amal buruk didatangkan sebagai makhluk. Makhluk itulah yang ditimbang. Amal baik itu makhluknya indah, putih, bersih, wangi, itu amal soleh. Amal buruk jelek, bau, apalagi hitam, dekil, endekumel. Pokoknya semua gambaran keburukan, itu nanti bentuk amal buruk diwujudkan sebagai makhluk. Lalu makhluk itulah yang ditimbang. Ya, makhluk yang bagus, yang indah, wangi ditaruh di sebelah kanan, yang buruk di sebelah kiri. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja yang ditimbang itu bukan amalnya, tapi catatan amalnya. Jadi seberapa banyak kebaikan yang dia lakukan, dicatat. Nah, bukunya itulah yang ditimbang. Seberapa banyak keburukan yang dia lakukan, dicatat. Nah, buku catatan itulah yang akan ditimbang. Atau bisa juga yang ditimbang fisiknya. Jadi kita naik ke timbangan itu langsung keluar nilainya. Oh, ini yang buruknya sekian, baiknya sekian. Itu langsung terlihat. Bisa salah satu tiganya, bisa tiga-tiganya. Kata Ibnu Katsir. Kata Ibnu Abbas, mizan memiliki lisan dan 2 daun timbangan. Yang ditimbang hanyalah amalan. Amal soleh akan dihadirkan dalam bentuk yang sangat indah lalu ditimbang. Maka timbangan itu menjadi berat dan pemiliknya akan memasuki surga. Itulah orang yang beruntung. Wal waznu yauma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka wazan, timbangan pada hari kiamat itu adalah hak, benar, pasti ada. Bagaimana hakikatnya Allah alam, karena itu termasuk perkara yang ghaib. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ditimbang siapa yang berat timbangannya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47, kami akan meletakkan mizan-mizan yang adil, neraca yang adil pada hari kiamat. Liyaumil qiyamah ini maknanya fi yaumil qiyamah. Karena huruf jar di dalam Al-Quran itu tanubu ba'duha an ba'din. Jadi huruf jar di Quran itu dia bisa saling menggantikan. Li kadang maknanya fi, an maknanya min maknanya an. Itu bisa tanubu ba'duha an ba'din. Jadi kami akan meletakkan neraca yang adil pada hari kiamat. Maka fala tuzlamu nafsun syai'an. Tidak ada seorang pun yang akan terzolimi pada hari itu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha. Meskipun dia melakukan kebaikan hanya sebesar biji dzarrah, akan kami datangkan pada hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang memberi perhitungan. Apa amal dia misalnya? Salat ke masjid. Pas begitu salat, selesai salat dia lihat ada
sampah kecil itu, masukin kantong, kas tisu, masukin kantong. Nanti begitu keluar buang tempat sampah, kecil sekali, sederhana, tapi besok akan Allah hadirkan itu, dan itu bisa jadi penyelamat dia. Air, nah, ini banyak ini airnya, banyak pahalanya nih. Air kecil aja, gelas kecil, wah itu bisa jadi amal soleh nanti itu. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, dalam surat Az-Zumar itu Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Calon penghuni surga itu akan baris berbondong-bondong mau menuju surga. Lalu digiring juga nih calon penghuni neraka berbondong-bondong. Nah, antrian ini yang satu rombongan mau ke neraka, yang satu rombongan mau ke surga. Yang di rombongan mau masuk ke neraka ini, dia ngelihat kepo dikit, siapa aja sih masuk surga? Kepo dia. Habis itu dia lihat kenal seseorang. Bro, kenal sama saya nggak? Oh iya, ane ingat. Dulu waktu ane kehausan, ente yang ngasih ane air putih segelas kan? Ah, ini air putih segelas ini. Iya, masih ingat kan? Oh iya, ya Allah, ini tolong ya Allah, si fulan ini dia telah ngasih air minum ke saya 1 gelas. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong jangan masukkan dia ke dalam neraka. Masya Allah. Kira-kira kalau cuma ngasih air putih segelas, ikhlas apa enggak? Ikhlas lah, segelas dong mah. Kalau sekardus, itu baru dah, perhitungan dah. Tapi kalau cuma segelas, insya Allah ikhlas lah itu. Sekardus saja ikhlas. Mungkin kita udah lupa ya, mungkin kita lupa ngasih cuma segelas gitu doang. Tapi itu ingat orang tuh, ya Allah tolong jangan masukkan dia ke dalam neraka karena dia pernah memberikan saya segelas air putih, minum. Lalu kata Allah, ya sudah kalau gitu kau selamat, pindah. Yang tadi rombongan mau ke neraka, ganti dia pindah ke rombongan yang mau ke surga. Kecil, sederhana, tapi kata Allah tidak ada sekecil apapun amal kebaikan kecuali pasti akan kami timbang. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah. Jangan pernah menganggap remeh amalan yang kecil, karena boleh jadi yang kecil-kecil itu yang menyelamatkan kita. Karena kalau yang gede susah ikhlasnya, lupanya juga ada susah. Sedekah 1 juta sama sedekah 1.000 perak, ya itu lebih berat yang 1 juta pasti. Ini beneran 1 juta ini sedekah ini. Rasa-rasanya sih kita butuh juga nih buat besok nih. Kebanyakan kayaknya 1 juta mah dah. Gope juga rasanya kebanyakan kayaknya. Cepet aja cepet dah. 100.000 kayaknya jarang-jarang orang 1 juta. 100.000 kebanyakan, gocap dah. Tapi pulang pengen beli sate ntar ini. Terus aja berkurang ya. Begitulah ya, semakin berat amalan yang kita lakukan, semakin berat juga godaannya. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kita lewas saja, lepas. Datang ke masjid rada belakangan. Apalagi misalnya masbuk, kita datang, masbuk nih, imam udah sholat. Wah ini ketinggalan juga nih. Allahu Akbar, udah ruku nih, ketinggalan. Datang kita, gimana caranya meskipun saya telat 1 rakaat, ketinggalan masbuk, tapi pahalanya nggak kalah sama yang datang duluan. Apa dipikirin? Oh sendal pada berantakan, rapiin dulu tuh dia. Saya juga datang juga tetap ketinggalan 1 rakaat, mending saya sambil rapiin sendal deh, sendal dirapiin sama dia, datang ke sini rakaat kedua dapat dikejar. Akhirnya pahalanya bisa jadi sama tuh. Begitu selesai jamaah yang lain selesai sholat mau keluar, masya Allah, alhamdulillah, sendal saya sampai rapi ini nih. Kecil sederhana. Tapi kalau nggak tertinggal, jangan sampai kemudian rapiin sendal semua dirapiin, imam udah keburu salam. Nah itu jangan, telat kalau begitu ya, bahaya. Meninggalkan yang utama untuk sesuatu yang kurang utama, itu keliru. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan Allah hadirkan, meskipun hanya senyum. Ketemu orang kita tersenyum, pahala. Bikin orang senang, bikin orang tersenyum, pahala. Makanya kadang kita kalau ngaji ada senyum-senyumnya dikit, biar pahalanya nambah. Selain pahala ngajinya, pahala bikin senyum orang. Rasul ditanya,
Ya Rasul, apa amal ahabbul a'mali ilallah? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu amal yang paling Allah cintai itu. Makanya kalau dawuhnya Gus Baha itu katanya, saya itu kalau lagi, dari bapaknya beliau juga katanya kan, kalau saya lagi jalan terus lihat di ujung ada santri ketawa-ketawa, saya nggak jadi lewat situ tuh, saya cari jalan lain. Karena santri kalau lagi sedang ngobrol ketawa-ketawa itu, dia lagi senang. Biasanya kalau lewat ustadznya langsung berhenti tawa tuh. Ngerusak, kita ngerusak kebahagiaan dia katanya. Nah, jadi biarkan dia berbahagia, karena ntar habis itu kalau udah masuk bel, pusing lagi tuh dia. Ngapal fa'ala yaqulu fa'alan wa fa'alan fa huwa fa'il wa dzaka maqulun in fala tafal ma fa'al pusing dia. Nahu sorab, yang awalnya sorab lama-lama jadi sarap. Maka biarkan dia lagi senang. Itu surur untuk tudkhilu ala qalbi muslim. Kecil, sederhana, ringan, tapi bisa jadi itu yang menyelamatkan kita besok yaumul kiamah. Dan itu pasti ditimbang oleh Allah itu. Maka amal soleh itu adalah bandul pemberat timbangan kebaikan kita. Maka setiap muslim hendaknya selalu menimbang amal perbuatan yang dilakukan di dunia sebelum ditimbang di hari kiamat kelak. Apa amalan pemberat timbangan kebaikan yang menghantarkan kita ke surga? Ada kata Rasulullah, amal-amal kecil sederhana itu yang besok berat timbangannya tuh di padang mahsyar. Apa itu? Yang pertama tasbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Ada dua kalimat itu yang ringan sekali di lisan, tapi berat di mizan, di timbangan nanti. Habibatani ila rahman, tapi sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini kita baca Pak setiap hari itu, pagi subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 3 kali saja pagi, 3 kali siang, 3 kali sore. Atau sehari kita bisa cuma 3 kali, itu aja kita baca. Itu besok timbangannya berat sekali di padang mahsyar itu. Padahal cuma kalimat tasbih, ringan, mudah, gampang, semua kita bisa. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu aja kita ucapkan, itu berat sekali itu. Kenapa ucapan tasbih itu berat? Ya. Padahal ringan. Kenapa enggak kalimat-kalimat yang lain? Ya? Pertama, yaitu memang diajarkan Rasulullah. Ya. Yang kedua, kata para ulama, kenapa tasbih? Karena tasbih itu amalannya para malaikat. Ketika Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, malaikat, aku akan menciptakan manusia, akan jadi khalifah di muka bumi. Kata malaikat, ngapainlah ya Allah bikin manusia yang kerjanya berantem, yang kerjanya bunuh-bunuhan, yang kerjaannya baku hantam, berebut harta, berebut jabatan, ya, ngurusin hal-hal yang gak penting. Kadang-kadang bisa saling bunuh-bunuhan, bisa saling fitnah, bisa saling caci, saling maki. Gara-gara ijazah aja bisa berantem. Ijazahnya bener apa bohong nih katanya. Untuk apa ya Allah? Kami ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih memujimu, kami selalu menyucikan Engkau ya Allah. Butuh apa lagi? Manusia cuma berantem aja kerjaannya. Tapi kata Allah, apa lanjutannya? Qala a'lamu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui yang tidak kalian ketahui. Jadi malaikat udah underestimate sama manusia, Pak. Ini dibikin manusia paling cuma berantem doang. Bener berantem. Underestimate. Paling kata malaikat, tuh kan gua kata juga ape. Berantem aja tuh kerjaannya. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun.
Aku mengetahui yang tidak kalian ketahui. Tidak semua manusia itu pada berantem, bertengkar, berbuat dosa maksiat. Ada juga yang baik. Yang mana? Nah ini yang hadir di masjid sekarang Al-Barakah ini. Baik-baik semua nih. Kita adalah orang-orang yang mematahkan suuzonnya malaikat. Kata malaikat, iya ternyata ada juga yang benar ini. Gitu. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir di ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Terus wa ma unzila 'alal malakain di Babil, di Babilonia. Di mana Babilonia? Irak. Siapa namanya? Harut wa Marut. Ini dua malaikat nih yang Allah turunkan ke bumi. Itu sebagian mufassir mengatakan inilah dua malaikat yang dulu protes. Yang bilang, ya Allah untuk apa kau menciptakan manusia sementara kami bertasbih, menyanjung dan memujimu. Manusia cuma berantem-berantem aja kerjaannya, berebut harta, berebut jabatan, berebut lawan jenis, berebut patok, berebut tanah, berebut itu warisan segala macam. Kami selalu menyanjung dan memujimu. Ah ini namanya Harut dan Marut. Di sebagian ahli tafsir disebutkan Ibnu Katsir. Lalu Allah tes, kata Allah, kamu nggak rasain aja jadi manusia. Kamu malaikat selalu taat, selalu beribadah. Kenapa? Kamu nggak punya syahwat. Tapi kalau kamu aku kasih syahwat seperti manusia, belum tentu kau taat. Kata dia, kami meskipun punya syahwat tetap taat. Maka dites oleh Allah, diturunkanlah malaikat itu Harut Marut, dikasih syahwat, ketertarikan dengan lawan jenis, ketertarikan terhadap harta. Begitu turun ke bumi, dia mengajarkan, tugasnya memang mengajarkan ilmu untuk menandingi sihir. Tapi di situ ketemu dengan wanita cantik luar biasa. Harut naksir, Marut juga naksir. Ceweknya atu, cowoknya berdua, berantem dah itu. Akhirnya bakwa hantam. Kata Allah, tuh kan, baru satu cewek udah berantem. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan begitu. Jadi memang manusia ini kenapa dia banyak dosa, banyak maksiat? Karena kita punya syahwat, Pak. Karena kita ada syahwat. Malaikat kenapa bisa taat? Nggak dikasih syahwat, ada syahwat. Tapi meskipun nggak ada syahwat, malaikat itu menjaga kehormatannya, maka disebutnya kiraman katibin. Kiram, mulia dia. Kenapa mulia? Karena malaikat itu tidak suka dia sama yang kotor dan tidak mau melihat aurat. Nah, ada sebagian riwayat yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali ketemu dengan Jibril, kan takut tuh. Bayangkan pertama kali ketemu Jibril di Gua Hira, lagi sendirian malam-malam, tiba-tiba ada yang manggil di gua yang biasanya sendirian, tiba-tiba ada sosok makhluk. Kalau orang mungkin orang akhirnya gitu, tapi ini bukan orang, maka tambah takut, keringat dingin malaikat Rasulullah SAW. Dipeluklah sampai 3 kali, kemudian dibimbing membaca surat Al-Alaq 5 ayat pertama itu. Selesai, hilang tuh Jibril. Maka Nabi Muhammad semakin takut. Turun keluar dari gua, langsung ada muka malaikat Jibril itu. Bayangkan malaikat Jibril itu satu sayapnya saja itu menutupi ufuk, semua ketutup. Badannya besar sekali. Maka mukanya itu begini, semua itu ketutup sama mukanya Jibril. Jadi Nabi Muhammad lari kemana pun ada muka Jibril. Gimana nggak takut coba? Udah gitu manggil-manggil lagi, Muhammad, Muhammad. Coba bayangin. Sebenarnya malaikat Jibril ngajak kenalan, cuman kan serem juga kenalan begitu ya. Maka pucat pasti Rasulullah pulang ke rumah menggigil. Kata beliau kepada Ibunda Khadijah, Zammiluni, selimuti saya. Maka diselimuti oleh Ibunda Khadijah sampai dikasih, kalau kita mah teh manis atau teh hangat lah ya, dikasih air teh manis hangat, diminum, tenanglah Rasulullah SAW. Baru kemudian Rasul cerita, tadi saya begini-begini ketemu dengan makhluk yang serem, segala macam lah. Lalu kata Ibunda Khadijah, wallahi ma yukhzikallahu abadan innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis, apalagi wa tuqrid dhaif wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawabil haq, dan seterusnya. Lalu kemudian tetap masih saya gila kali Khadijah ya. Saya kok melihat makhluk yang
gede banget ini, jangan-jangan saya stres. Enggak mungkin. Terus yaudah kita bawa ke Waraqah bin Naufal, dibawalah ke Waraqah bin Naufal. Lalu kata Waraqah, oke, ceritakan apa yang kau lihat. Rasul ceritakanlah. Lalu kata Waraqah, itu adalah namus Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa dan Isa. Terus saya apa ini? Kamu berarti sama Rasul seperti mereka. Ah, beneran saya Rasul? Iya, itu malaikat Jibril, itu malaikat itu. Rasul masih belum pede gitu. Beneran, jangan-jangan saya stres ini. Ya bayangin aja Pak, pertama kali ketemu makhluk yang gede begitu. Dan sebelumnya Rasul nggak pernah baca tentang sejarah nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita kan udah sering, ya udah tahu. Rasul nggak tahu, nggak kenal. Rasul nggak pernah baca Taurat, baca Injil, nggak ngerti gitu-gituan. Sekolah menulis baca aja nggak bisa Rasulullah ketika itu. Tapi diceritakan begitu, antara bener nggak sih? Bener apa enggak sih? Kata Bunda Khadijah, yakin itu benar pasti Jibril. Terus pulang, datang lagi malaikat Jibril. Takut lagi Rasulullah. Khadijah takut lagi kan? Lalu kata Bunda Khadijah, ya sudah begini. Kalau datang lagi Jibril, panggil saya, kasih tahu saya. Akhirnya begitu datang, ngetok-ngetok pintu malaikat Jibril, langsung Rasulullah lari kayak bocah kecil Pak, lari ke belakang Ibunda Khadijah ngumpet. Ada pokoknya suamiku, itu di pintu ada Jibril. Mana dia? Itu dia masuk ke dalam. Ibunda Khadijah nggak lihat. Terus lihat Rasul di belakang. Ada, masih takut. Kata Ibunda Khadijah, sudah, ayo duduk. Kau duduk di pahaku sebelah kanan. Saya nggak kebayang gimana itu ya. Rasul duduk di paha istrinya. Ya. Nah, kalau kita tiduran di paha istri sih bisa lah ya. Tapi kalau duduk, alam seperti apa? Tapi hadisnya begitu. Duduk di pahaku sebelah kanan, duduk di paha. Terus tanya lagi Bunda Khadijah, masih adakah Jibril? Masih ada. Ya sudah, pindah, duduk sebelah kiri. Di paha sebelah kiri masih ada, masih ada. Ke belakang, ngumpet di belakang masih ada, ada. Oke, kalau begitu, Bunda Khadijah mau lepas kerudungnya itu, mau lepas hijabnya. Begitu ditarik, tanya, masih ada? Dilihat Rasulullah, nggak ada. Kata Ibunda Khadijah, berarti itu beneran malaikat, bukan jin atau syaitan. Dari mana tahu? Cerdasnya Ibnu Khadijah tuh. Karena kalau malaikat tidak mau melihat aurat wanita. Kalau jin lanjut terus gitu. Ayo. Itu jin berarti. Setan itu mah. Jadi mau buka pakaian malah ditungguin, setan itu. Tapi kalau malaikat begitu dia buka aurat, hilang dia, menjauh. Karena malaikat adalah makhluk yang suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sering menampakkan aurat, malaikat jauh dari kita, Pak. Mbak-mbak nih kalau sering buka aurat, menampakkan auratnya, itu langsung malaikat pada menjauh. Yang mendekat siapa? Setan langsung mendekat. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi malaikat apa amalannya? Tasbih. Di surat Asy-Syura, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat itu bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yastaghfiruna liman fil ard, dan para malaikat selain bertasbih juga beristighfar. Istighfar itu artinya mohon ampun. Emang dosanya apa? Malaikat kan gak punya dosa. Malaikat minta ampun bukan untuk dirinya, tapi buat penghuni bumi. Masya Allah. Di dalam surat Ghafir, kita buka Ghafir ayat 7-8-9. Ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 maksudnya. Surat Ghafir surat ke-40 ya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim
إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya dan memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahanam. Wahai Tuhan kami, masuklah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang yang telah yang saleh di antara nenek moyang, istri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lindungilah mereka dari keburukan siapa yang Engkau dilindungi dari keburukan pada hari itu. Sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, itulah kemenangan yang sanggup. Jadi kata Allah, para malaikat pemikul arsy, ini malaikat yang paling besar adalah malaikat pemikul arsy. Sebagian lagi menyebutkan malaikat paling besar adalah Israfil. Allah alam ya, yang paling besar yang mana, yang jelas besar semua. Malaikat pemikul arsy itu kata Rasulullah jarak dari daun telinga sampai ujung pundaknya ini, kalau kita kan cuma sejengkal, dia perjalanan 70.000 tahun. Dari sini baru nyampe ke sini, saking besarnya itu. Sebagian lagi mengatakan Israfil lah paling besar. Allah alam. Yang jelas malaikat pemikul arsy itu yang besar sekali. Itu seraya seraya para malaikat, ada 8 malaikatnya ya. 8 malaikat yang memikul arsy itu senantiasa bertasbih kepada Allah, sambil memikul arsy sambil bertasbih. Lalu malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya itu juga ikut bertasbih memuji Allah. Ini jadi amalan malaikat adalah tasbih. Tapi selain bertasbih, mereka beristighfar buat siapa? Buat orang beriman. Ya Allah, sambil bertasbih itu malaikat jumlahnya berapa itu? Banyak sekali, Masya Allah. Itu selalu bertasbih memuji Allah seraya memohonkan ampun untuk orang beriman. Di mana? Di bumi ini. Jadi kita ini dapat ampunan dari Allah boleh jadi karena istighfarnya para malaikat buat kita. Siapa yang dimohonkan ampun dimohonkan ampun oleh malaikat? Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang bertobat. Dia habis berbuat maksiat bertobat. Nah, itu dimohonkan oleh Allah. Ya Allah ampuni dia baru salah dan dia ngaku salah. Lalu kemudian wattaba'u sabilak, orang yang mengikuti jalanmu. Siapa orang yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala? Kita yang menuntut ilmu nih. Kita lagi belajar ini, para malaikat itu semua memohon ampun kepada Allah untuk kita. Bahkan nama kita disebut satu-satu, Pak. Ya Allah ampuni si fulan, ampuni si fulan, ampuni si fulan, si fulan. Disebut semua. Insyaallah. Kenapa? Mereka lagi ngaji ya Allah. Tapi kayaknya rada ngantuk, nggak apa-apa ya Allah, penting ampuni lah. Rada ngantuk juga nggak apa-apa, yang penting dosanya diampuni. Minimal pulang kalau nggak dapat ilmu, dosa habis saja, nggak apa-apa. Nah itu amalan para malaikat. Jadi malaikat itu bertasbih. Dan bukan hanya malaikat, semua makhluk bertasbih kepada Allah. Binatang, pepohonan, bebatuan, itu semuanya bertasbih kepada Allah, menyanjung, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi semua makhluk itu di langit, di bumi dan yang isinya itu semua bertasbih. Kecuali 2.
manusia dan jin. Selebihnya itu senantiasa bertasbih. Bapak di rumah punya melihara kucing, itu bertasbih kucing itu. Melihara burung perkutut, melihara burung pentet, itu semua bertasbih kepada Allah. Ya. Jadi dia bertasbih, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih hak-haknya, dikasih makan, dikasih minum, dan dikasih pasangan. Ya, melihara burung perkutut atau burung apa murai yang suaranya bagus itu, tapi nggak dikasih pasangan, dia bunyi cicit cicit cicit, wih bagus, padahal dia lagi teriak bini, dia minta pasangan sebenarnya, cuma sama kita nggak kita kasih, Pak. Nah itu zalim jatuhnya. Jadi kalau melihara burung kasih pasangan juga. Apalagi nanam pohon bunga kayak bonsai, apalagi pohon ceri, pohon mangga, itu setiap hari itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah kita kalau ada makhluk lain, ada binatang, ada pepohonan, maka rumah itu akan menjadi sangat berkah karena makhluk itu bertasbih kepada Allah. Mungkin kita jarang bertasbihnya, tapi makhluk ini itu selalu bertasbih kepada Allah. Nah, jadi tasbih itu amalan malaikat dan semua makhluk kecuali jin dan manusia. Maka ketika kita ikut baca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, kita masuk ke circle malaikat dan juga makhluk itu. Itulah yang menjadikan kenapa kalimat tasbih ringan, pendek, mudah diucapkan, tapi berat timbangannya besok di padang mahsyar. Karena dia amalan malaikat dan semua makhluk. Kita beramal itu kalau sendirian berpahala, tapi pahalanya cuman sampai 10 maksimal. Tapi kalau kita beramalnya bareng-bareng, itu pahalanya lebih besar. Salat sendiri dengan salat berdua, pahalanya lebih banyak yang berdua. Berdua dengan berlima, lebih banyak yang berlima. Berlima dengan ber-20, lebih banyak pahala yang ber-20, meskipun sama-sama jamaah. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Ngaji juga begitu. Kita ngaji 3 orang dengan 15 orang, pahalanya lebih banyak 15 orang. Kita ngaji 15 orang dengan ngaji 25 orang, maka pahalanya lebih banyak yang 25 orang, meskipun ngantuknya sama, tapi pahalanya beda. Kenapa? Di situ ada namanya sharing pahala. Nah, jadi kenapa tasbih itu begitu berat? Karena dia masuk dalam ritme amalannya para malaikat dan juga seluruh makhluk. Maka dia ringan di lisan, tapi berat timbangannya di mizan. Nah itu kita perbanyak tuh. Sambil mungkin nyiram, ada di rumah misalnya kerjaan sambil nyiram tanaman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin lagi sambil ngasih makan bebeknya atau ayamnya atau kucingnya, sambil subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah subhanallah. Kagetin misalnya kan. Tahu-tahu lompat tuh kucing. Nah, kita bacanya tetap tasbih, kalimat tasbih. Itu pertama. Yang kedua, amalan pemberat timbangan kebaikan itu adalah berakhlak yang baik. Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Daud meriwayatkan dari Abu Darda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan, di timbangan itu asqalu, yang lebih berat melebihi husnil khuluq, melebihi akhlak yang baik. Kalau sudah orang akhlak baik, timbangannya pasti sangat berat. Wa inna sahiba husnil khuluq, sesungguhnya orang yang akhlaknya baik, la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah, bisa melampaui ahli salat, ahli puasa. Padahal dia puasanya Ramadan tok, padahal salatnya yang fardu tok. Dia enggak rajin tahajudnya, dia enggak rajin duhanya, dia nggak rajin salat sunnah hajatnya, puasa Senin Kamis juga jarang banget. Jarang sekali dia puasa sunnah, puasa fardu aja. Tapi akhlaknya bagus, masya Allah. Maka besok hari kiamat ditimbang tuh akhlak, bisa melampaui orang yang ahli tahajud, ahli duha, ahli sholat itu, masya Allah. Nggak bisa terkalahkan akhlak baik itu. Tapi syaratnya harus sholat juga. Jangan kemudian berakhlak baik tapi nggak sholat. Bro nggak sholat, kan kata Ustadz yang penting akhlaknya baik. Saya emang nggak sholat Ustadz, tapi nggak pernah mencuri, nggak pernah korupsi, nggak pernah bohong. Tuh si Wapo itu tuh sholat rajin, bohong mulu kerjaannya.
Nggak boleh. Kita tetap sholat itu wajib, nggak boleh dan nggak bisa ditinggal. Meskipun akhlaknya baik, tapi kalau nggak sholat nggak diterima. Jadi tetap harus menjaga kewajiban kita lalu berakhlak yang baik. Bahkan Nabi SAW pernah menceritakan kepada Ibnu Umar dan beberapa sahabat yang hadir lagi ngobrol, kata Rasul, bentar lagi ahli surga datang nih. Dipikir teh sahabat siapa gitu. Taunya yang nongol bukan sahabat yang terkenal, bukan sahabat yang viral, sahabat biasa aja. Ring 13 kali ya, warning 1. Lalu kemudian duduklah orang itu, semua langsung kepo. Beneran dia nih ahli surga? Kayaknya salah sebut Rasul. Besok begitu lagi, kata Rasul, sebentar lagi akan datang ahli surga. Datang tuh orang yang sama, wudu, kemudian sholat 2 rakaat, ngumpul sampai 3 kali berturut-turut. Maka kemudian Ibnu Umar kepo. Kita pernah ceritakan Ibnu Umar adalah sahabat yang selalu berusaha ibadahnya itu mirip dengan Nabi. Ibnu Umar tuh. Jadi sahabat yang sangat mirip ibadahnya dengan Nabi adalah Ibnu Umar. Disebut dengan copy paste-nya Nabi, Ibnu Umar itu. Kita misalnya sering saya sampaikan, kita tahu dan pernah dengar kan riwayat Nabi tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya atau pecah-pecah telapak kakinya. Pernah kita melakukan itu? Nyoba pernah? Kita tahu sih kan, pernah dengar, tapi pernah nyoba? Enggak, cukup tahu aja lah Ustaz. Kita 2 rakaat aja udah alhamdulillah kan. Ibnu Umar enggak, Ibnu Umar dengar kata Ibnu Aisyah sampai bengkak-bengkak pecah-pecah kakinya, Ibnu Umar praktekin. Saya malam ini sholat harus sampai bengkak, kalau nggak bengkak nggak berhenti pokoknya. Sampai dipraktekin tuh, masya Allah, Ibnu Umar tuh. Bahkan pernah ya, ketika dari Madinah itu berangkat haji dengan rombongan yang berkuda, naik unta aja itu hampir 900, banyak sekali rombongan. Jalan, Amirul Hajjnya beliau, karena beliau syekh, ulama besar dari kalangan sahabat, beliau pimpinan rombongannya. Sampai di suatu tempat kata Ibnu Umar, stop, berhentilah tuh rombongan haji itu. Setelah itu semua berhenti, Ibnu Umar jalan, sampai di ujung kencing di sana. Selesai kencing, cebok, lanjut. Semua langsung pada, hah? Ibnu Umar, ente bercanda? Ini kita rombongan banyak, disuruh stop berhenti cuma mau ngeliat ente kencing. Begitu selesai kencing kita lanjut lagi. Apa-apaan ini? Kata Ibnu Umar, demi Allah, dulu saya berangkat haji bersama Rasulullah. Begitu sampai di sini, Rasul pipis persis di tempat saya kencing tadi itu. Kopi pastanya Nabi Ibnu Umar itu. Maka kemudian Ibnu Umar kepo nih. Ini kok orang bisa dibilang ahli surga? Emang sebagus apa sih amal dia? Maka ngineplah Ibnu Umar di rumahnya itu orang. 3 hari 3 malam. Sudah selesai, kata Ibnu Umar, bro, aneh pamit dari rumah ente. Tapi terus terang, aneh kecewa sama ente. Kamu gimana sih? Sudah saya kasih nginep di rumah saya kasih tempat tidur, saya kasih makan 3 hari loh, 3 malam, gratis nggak pakai bayar. Kok kau bilang kecewa? Kamu tahu nggak kenapa saya nginep di sini? Kenapa? 3 kali berturut-turut Rasul bilang akan datang ahli surga yang nongol ente. Penasaran saya nginep di sini, saya pengen tahu tahajud ente seperti apa sih? Ternyata sepanjang malam nggak pernah tahajud. Saya pengen tahu bagaimana puasa, nggak ada puasa. Baca Quran nggak ada. Ya biasa, tidur, habis sisa tidur. Habis itu bangun-bangun subuh, nggak ada tahajud. Ibnu Umar tahajud sampai bengkak, kagak dibilang ahli surga. Ini orang kagak tahajud bilang ahli surga. Kecewa nih sama ente. Atau jangan-jangan ente menyembunyikan amalan ente. Kata orang tadi, saya nggak ada. Ya, emang begitu seharian saya. Ya nggak puasa sunnah, biasa aja. Setiap hari ya makan. Tahajud juga enggak. Tapi setiap sebelum tidur, saya ingat, ya Allah tadi saya ketemu si fulan, mudah-mudahan tuh orang tuh baik, rezekinya dimudahkan, sehat selalu, dan saya sudah maafkan kesalahan dia. Saya terus ketemu si anu, semuanya sudah saya maafkan kesalahannya ya Allah. Nggak ada lagi di hati saya ini dendam, tidak ada lagi rasa iri, rasa hasad. Kata Ibnu Umar, itu dia tuh yang belum bisa saya kejar. Masya Allah. Ibnu Umar begitu ada orang dibilang ahli surga langsung hasad, kepo kan, kok bisa dia ahli surga nih, kenapa nggak gue gitu. Sementara orang tadi, masya Allah ya, luar biasa. Kita nggak tahu ya, ketemu orang kelihatannya kayaknya biasa aja ibadahnya, kayaknya biasa aja sedekahnya, tapi boleh jadi dia punya hati yang bersih. Dengan hati bersih itu dia jaga tutur katanya, dia nggak singgung orang, dia jaga sikapnya, dia jaga tindak tanduknya, sehingga akhlaknya jadi baik.
Maka akhlak baik itu dimulai dari hati yang bersih. Itu yang paling susah emang. Ngebersihin hati itu berat. Kalau ngebanyakin baca Quran gampang. Kita tinggal berlomba-lomba aja. Banyakin tahajud gampang. Tapi ngebersihin hati nih, ketemu orang itu nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada dengki, itu tuh nggak gampang itu, insya Allah. Kita bawaannya ketemu orang jelek aja, jangan-jangan mujahat nih orang. Kasihan banget. Cuma gara-gara jelek udah langsung suuzon kita sama dia. Kayaknya debt collector itu, kayak debt collector itu. Padahal bukan ya. Udah suuzon aja, suuzon itu. Insya Allah. Hati ini memang harus banyak-banyak kita bersihkan. Gimana caranya membersihkan hati? Zikir. Karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu menenangkan kalbu, dia membersihkan dan menyucikan itu. Nah, sebaik-baik zikir kata Imam Nawawi baca Quran. Orang yang rajin baca Quran, kalbunya bersih. Saya pengen banyak baca Quran Ustaz, cuman baru ikhlas 3 Ustaz. Capek banget, baru dapat sehalaman aja capek luar biasa. Ada nggak cara lain untuk membersihkan hati? Ada. Apa itu? Perbanyak tahajud. Jadi ya boro-boro tahajud, subuh aja sering kelewat. Ada lagi amal yang lain? Ada. Apa itu? Membesuk orang sakit. Saudara saya sehat semua, datang aja ke rumah sakit Hermina yang deket. Bapak mau ke ruang berapa? Ini ruang ini. Kamar nomor berapa? Semuanya saya datengin. Memang bapak saudaranya mana? Semua saudara saya. Nah, itu untuk membersihkan kalbu. Malu saat ke situ, datang ke kuburan, ziarah kubur. Datang. Meskipun mungkin kita nggak ada yang kenal, datang ya kuburan. Masya Allah, si fulan ini sudah dimakamkan di sini. Mungkin besok saya gilirannya. Ini makamnya si fulan, namanya terukir di nisan. Besok nama saya terukir di situ. Nah, itu juga dalam rangka membersihkan kalbu. Aduh, ke kuburan rada serem Ustaz. Ada nggak yang lain? Berteman dengan orang saleh. Berteman dengan orang baik itu membersihkan hati. Kadang kita merasa udah paling rajin ibadahnya, udah paling banyak sedekahnya. Begitu kita ketemu dengan orang yang lebih soleh, Masya Allah, saya nggak ada apa-apanya dengan dia ternyata. Amal saya baru seujung kuku dia nih. Bagaimana dengan orang yang lain? Aduh. Nah, sombong itu akan mengecil. Gitu. Saya terus terang kenapa masih mau dan senang gitu bawa jamaah umroh meskipun nggak tiap bulan sekarang, 3 bulan sekali gitu, 4 bulan sekali. Karena ketemu dengan orang-orang dari berbagai macam tipikal karakter, dari berbagai macam daerah, dan mereka masing-masing punya cerita. Selalu ada tuh, saya dapat pelajaran, Masya Allah. Saya bilang, Bapak Ibu, kalau di depan kita lagi jalan nih, terus mau ngunjungin apa, saya ngomong, itu saya paling tahu. Saya bilang, di bus saya paling tahu. Tapi selesai itu, saya akan belajar dengan Bapak Ibu. Saya akan tanya, Bapak gimana dulu, kok bisa berangkat haji, berangkat umroh, apa usahanya, apa yang Bapak lakukan, bagaimana sejarahnya. Itu saya belajar tuh, ngoceh. Kadang-kadang ada Bapak jamaah itu yang sampai 3 jam ngomong aja. Cerita dia. Saya aja nggak kuat 3 jam di bus. Ternyata banyak kan dia ngomong. Dia mau ceritain semua itu, Masya Allah. Ya. Ada jamaah kemarin itu sudah pasang ring dia. 9 hari berangkat umroh, 2 hari perjalanan, berarti kan 7 hari tuh. 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Khatam Quran, Masya Allah. Dan dia berangkat umroh berdua dengan istrinya. Istrinya khatam lebih dulu, dia kemudian nyusul belakangan, Masya Allah. 7 hari khatam 30 juz. Saya dengerin bacaannya, itu bacanya pelan, bukan yang cepat begitu, bukan, masih yang Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya pelan, khatam Quran, Masya Allah. Luar biasa. Padahal bacanya pelan. Lama berarti itu, di masjid, lama di masjid itu. Masya Allah. Luar biasa ya. Ada yang sekolah aja enggak, tapi berangkat umroh dengan keluarganya. Dan bintang 5 harganya 39, 40 juta lah, lempengin lah. Kali 4 dia. 4 kali 4 16, 160 juta. Agak sekolah. Allah. Kepo lah saya. Kok bisa? Naik pesawat aja takut di samping saya itu. Getar dia. Terus dia tanya, Bapak pernah naik pesawat? Enggak pernah Ustaz. Enggak pernah.
takut saya naik pesawat. Datang pramugari kan nawarin makan segala macam, ditawarin makan. Bapak apa Pak? Samain aja mau Ustaz. Bingung, saya nggak ngerti Ustaz apaan makan itu. Samain aja udah. Gitu. Kok bisa gitu? Dibilang saya dulu tuh badung suka berantem, tatonya juga banyak pas buka bahu kiri itu, bahu kanannya itu tatonya banyak luar biasa. Preman. Terus dia bilang apa kerjanya ya? Sekarang dia kerjanya bangunan lah, salah satu bangunan. Dia bilang saya ini bekerja disuruh-suruh orang, terus dimaki-maki orang, domelin orang. Tapi karena saya nggak sekolah, saya diomelin, saya dengar iya gitu. Saya nggak pernah sombong, nggak merasa lu ngomelin gua, enggak. Saya dengerin apa sih maunya dia, sampai betul-betul saya bikin yang tadinya marah itu jadi seneng langsung. Ya Allah terima kasih ya gitu. Sampai akhirnya dipercaya sama orang. Ini ada proyek, tolong kerjakan. Mohon maaf Pak, saya ada kerjaan sampai setahun ke depan nih belum bisa gitu. Nggak apa-apa, saya waiting list tahun depan nggak apa-apa, baru dikerjain rumah saya. Nih bayar dulu 3 miliar ditransfer. Padahal kerjaannya masih tahun yang akan datang. Coba Ustaz, saya nggak sekolah ada orang transfer. Siapa dikasih ke saya tuh transferannya? Masya Allah. Kok bisa begitu Pak? Itulah saya dulu waktu jadi tukang, ada mandor itu manggil ngerjain kita, habis itu udah pekerjaan selesai ditinggal, kita nggak dibayar. Nah, saya nggak mau begitu. Pokoknya itu saya dapat rezeki nggak saya makan deh. Saya bagi sedekah semua sih Mas Ustaz. Meskipun saya nggak sholat kita dulu ya, nggak pernah sholat ya, mabok segala macam, tapi mabok nggak pernah dewekan ya, ajak juga. Saya bilang kira mabok ngajak orang nggak boleh itu Pak, nggak bagus. Ya lama-lama dikasih tahu sama bini kita nggak boleh itu. Tapi kalau dapat uang saya selalu bagi. Nggak pernah saya makan sendiri, saya bagi orang. Yang kekurangan, yang kebutuhan, yang kerja itu saya selalu utamakan itu. Terus apalagi saya nggak pernah membiarkan orang tua dan mertua itu kesusahan dan tidak mau nyusahin mereka. Itu saya pegang. Dia orang nggak sekolah, tapi dia bilang orang tua kan kata para ustadz doanya mustajab Ustaz. Jadi pokoknya kalau udah orang tua itu kalau udah minta apapun saya penuhi. Saya dari Jakarta, orang tua di Solo waktu itu masih hidup katanya, itu nelpon saya, pulang saya tinggalkan semua pekerjaan. Orang tua nomor 1, mertua juga begitu katanya. Saya yakin kalau udah orang tua kita bikin seneng, pasti dong dia akan ngomong, ya Allah alhamdulillah anak saya, mantu saya, ya Allah mudahkan rezeki, pasti itu. Dan kalau sudah orang tua doa pasti tembus ke langit ke-7. Dan benar itu yang dikerjakan. Sebilang saya pinter teori doang, prakteknya belum sampai situ. Memang benar, muliakan itu. Terus apa lagi? 3 aja dia bilang. Yang 1 dia rajin sedekah, yang kedua muliakan orang tua dan mertua, yang ketiga istri. Saya biar kata bertato Ustaz, biar kata sering mabuk dulu, gak pernah sekalipun saya membentak istri saya, apalagi tangan mukulin, pantang. Karena istri itu kalau dia sudah berdoa angkat tangan, kata para ustadz doanya langsung tembus ke arsy gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Belajar kita dari hal-hal yang kelihatannya sepele, kita ini kecil, kita nggak mentang-mentang saya ustadz ini tamatan Timur Tengah ini, wow, nggak ada, kita nggak ada apa-apanya Pak, kita masih belajar sama orang. Ya mungkin dia nggak sekolah, dia nggak pendidikan, tapi untuk praktek boleh jadi mereka lebih dari kita itu. Nah itulah akhlak. Bagaimana kita membersihkan hati, ketemu dengan orang soleh, ketemu dengan orang baik. Jangan pernah kita lihat backgroundnya, jangan pernah kita lihat ini karena pendidikannya, lihat karena hartanya. Bisa jadi orang soleh ada pada orang kaya, bisa juga ada pada orang miskin. Bisa jadi ada orang terpelajar, bisa jadi orang yang nggak sekolah. Tapi mereka bisa jadi adalah orang-orang soleh. Berteman dengan mereka, maka insya Allah itu membersihkan qalbu kita. Sehingga akhlak itu akan muncul, tutur kata yang baik, sikap tindak tanduk yang baik. Dengan begitu besok timbangan amal soleh kita meskipun bukan ahli ibadah tapi bisa melampaui para ahli ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sampai di sini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Berarti kita belum masuk ke ayat, masih ayat berapa? Ayat 6 bentar ya? Belum masuk ayat ke-7 ya, insyaallah pertemuan yang berikutnya akan kita masuk ayat ke-7. Dari saya terima kasih dan mohon maaf. Selanjutnya mungkin nanti ada diskusi atau tanya jawab. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.